Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Amalia dari kelas 9B Angkatan 12. Dan saya Syaira Aninda Bayer dari kelas 9B Angkatan 12. Pengertian teks pidato. Teks pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya. Orang yang melakukan pidato disebut sebagai orator. Pidato yang baik harus berisi kalimat eksposisi, susunan yang benar, serta dapat dipahami oleh pendengarnya. Ciri-ciri teks pidato. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri teks pidato, yaitu yang pertama ada memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isinya mengandung kebenaran. Yang ketiga, cara penyampaian pidatonya sesuai dengan para hadirin. Yang keempat, menciptakan suasana yang efektif dengan pendengar. Yang kelima, penyampaian jelas serta menarik minat yang hadir. Yang keenam, penyampaian pidato dengan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas. Apa sih artikulasi, intonasi, dan volume? Artikulasi adalah cara melafalkan bunyi bahasa, sedangkan intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat, dan volume adalah kuat lemahnya pengucapan kalimat. Fungsi pidato. Pidato mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mempermudah komunikasi, yang kedua, media komunikasi organisasi, yang ketiga, menciptakan suasana kondusif, dan yang keempat, menciptakan hubungan harmonis. Tujuan pidato. Pidato yang disampaikan seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu. Mengenai tujuan pidato secara umum, yaitu yang pertama, memengaruhi pendengar, yang kedua, memberikan informasi, dan yang ketiga, menyenangkan orang lain. Metode pidato. Ada 4 metode berpidato, di antaranya yaitu 1. Metode impromptu, yaitu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Biasanya metode ini digunakan oleh orang yang sudah ahli dalam berpidato. 2. Metode memoriter, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. 3. Metode manuskrip, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Metode seperti ini biasanya digunakan dalam acara-acara formal untuk meminimalisir adanya kesalahan saat penyampaian pidato. 4. Metode ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan cara mencatat atau menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Metode ini sangat efektif dan kamu dapat mencatat poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan. Struktur teks pidato. Struktur teks pidato terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua ada isi pidato, dan yang terakhir adalah penutup pidato. Ketiga struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam sebuah teks pidato. Karena jika tidak ada salah satu struktur, maka teks pidato tersebut tidak akan menjadi teks pidato yang sempurna. Memasuki struktur pidato yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Pembukaan juga terdiri atas 3 bagian, yaitu adalah yang pertama, ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan dalam sebuah pidato biasanya dilakukan dengan menyebut nama atau orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu. Kemudian, seterusnya sampai pada jabatan paling bawah. Contohnya, yang terhormat Kepala Sekolah Ustadz Nanang Ardi Widiantoro, yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah SMP IT Alam Nurul Islam, yang saya banggakan siswa SMP IT Alam Nurul Islam. Yang kedua, salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga atau yang terakhir dari pembukaan, yaitu adalah ucapan syukur. Ucapan syukur biasanya dibacakan karena rasa syukur sang orator atau pembaca pidato terhadap Tuhan
karena dirinya dan juga para tamu atau pendengar bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Struktur teks pidato. Yang pertama ada isi pidato. Isi pidato merupakan bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang akan disampaikan kepada para pendengar. Kemudian yang kedua, ada penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut. 1. Kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. 2. Permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Dan 3. Salam penutup. Kaidah kebahasaan dalam teks pidato. 1. Menggunakan ungkapan bermakna persuasif. 2. Menggunakan kata kerja atau kata kerja verba mental, seperti menyimpulkan. 3. Menggunakan pola kausalitas dan berdasarkan pada pendapat orator. 4. Menggunakan istilah atau kata teknis. 5. Menggunakan ungkapan atau pernyataan yang menerangkan perbandingan hingga pertentangan. Dan 6. Teks dibuat dengan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan dari pendengar. Jenis-jenis teks pidato. Yang pertama, pidato informatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi penting atau pengetahuan baru kepada khalayak umum dengan tujuan agar mereka mengetahui, mengerti, dan menerima informasi tersebut. Yang kedua, pidato rekreatif, yaitu pidato yang banyak menyelipkan humor atau lelucon di dalamnya. Pidato rekreatif juga disebut sebagai pidato kekeluargaan. Seorang pembicara hendaknya memiliki kemampuan menampilkan hal-hal yang dapat menitikan suasana keramah tamahan, seperti lelucon dan humor yang dapat digunakan untuk keramahan suasana. Yang ketiga, pidato argumentatif, yaitu pidato yang memuat argumentasi, dalil, alasan atau data untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan opini, pendapat atau keyakinan tertentu agar argumentasi sobat dapat diterima oleh khalayak umum. Sobat perlu mengemukakan data-data faktual, statistik, bukti-bukti maupun pendapat ahli. Dan yang terakhir, yang keempat, pidato persuasif, yaitu pidato yang bertujuan agar audiens melakukan atau meninggalkan suatu tindakan, aksi, tingkah laku, atau sikap tertentu sesuai dengan harapan pembicara.